Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKN PPM UGM Karangtengah 2021 bermaksud berbagi wawasan mengenai pemanfaatan pekarangan untuk budidaya sayuran. Baik, sebagai pembuka pemaparan materi, mengapa perlu berkebun di pekarangan? Jadi pada dasarnya berkebun sayur di pekarangan adalah salah satu upaya memanfaatkan pekarangan di lingkungan rumah yang belum termanfaatkan untuk menanam sayuran. Berkebun di pekarangan memiliki berbagai manfaat. Manfaat berkebun sayur di pekarangan antara lain mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk membeli sayuran, mendapatkan sayuran yang lebih sehat tanpa pestisida, dan menambah keindahan lingkungan rumah. Selain itu, berkebun juga dapat menjadi kegiatan yang dapat membantu mengurangi stres dan melepas kepenatan rutinitas sehari-hari. Lalu, apa saja teknik budidaya sayur di pekarangan? Berbagai macam teknik budidaya sayuran di pekarangan, antara lain budidaya tanaman dalam pot, teknik vertikultur, hidroponik, dan dengan menggunakan polybag. Budidaya dalam pot merupakan cara paling umum untuk menanam sayuran di lahan terbatas. Kemudian teknik vertikultur merupakan teknik menanam sayuran secara vertikal untuk menghemat ruang. Lalu teknik hidroponik merupakan cara budidaya sayuran dengan media tanam air. Adapun budidaya dengan polybag merupakan cara menanam tanaman dalam kantong plastik. Budidaya dalam pot. Menggunakan pot untuk budidaya sayuran memiliki kelebihan, yaitu tidak mudah rusak dan dapat digunakan berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Akan tetapi, perlu biaya yang relatif besar untuk membeli pot pertama kali dalam jumlah yang banyak. Berikutnya, teknik vertikultur merupakan cara menyiasati keterbatasan ruang untuk budidaya di pekarangan dengan lahan terbatas. Teknik ini dilakukan dengan menanam sayuran dalam potongan botol bekas, kemudian menyusun secara vertikal pada dinding, pagar, atau tempat khusus. Kemudian teknik hidroponik merupakan cara menanam sayuran bukan dengan media tanam berupa tanah, tetapi dengan air. Hidroponik memerlukan biaya instalasi yang cukup mahal di awal. Pengoperasian pompa air untuk membuat sirkulasi juga memerlukan biaya. Akan tetapi, teknik ini menjadi satu-satunya pilihan untuk menanam sayuran apabila di lingkungan sekitar rumah sudah tidak ada lagi media tanah yang dapat digunakan. Dengan memakai teknik hidroponik, maka tidak perlu repot melakukan penyiraman. Hidroponik dapat dibuat secara mendatar atau vertikal, tergantung ketersediaan lahan. Menanam dengan polybag pada dasarnya merupakan alternatif teknik budidaya dalam pot dengan biaya yang lebih murah. Harga polybag lebih murah daripada pot. Akan tetapi memang polybag tidak dapat digunakan terus-menerus dalam jangka waktu lama. Semakin lama digunakan, polybag akan semakin rusak. Berikutnya, apa saja pilihan sayuran yang dapat ditanam di pekarangan? Tidak semua jenis sayuran mudah ditanam di pekarangan atau lahan terbatas. Beberapa pilihan tanam di pekarangan antara lain cabai rawit, kangkung, dan sawi. Pertama, cabai rawit. Cabai rawit memiliki rasa lebih pedas dibanding jenis cabai merah. Terdapat dua macam cabai rawit, yaitu cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Oleh masyarakat Indonesia,
Cabai rawit hijau biasa dimakan bersama gorengan, sedangkan cabai rawit merah dijadikan sebagai pelengkap bumbu masakan atau di sambal. Di pasaran harga cabai rawit cenderung fluktuatif daripada komoditas yang lain. Pada musim penghujan kerap dijumpai harga cabai rawit yang mahal. Menanam cabai rawit di rumah dapat menjadi alternatif solusi kala harga cabai rawit sedang tinggi-tingginya. Cabai rawit dapat ditanam dalam pot dan polybag dengan ukuran yang besar. Lalu, bagaimana cara budidaya cabai rawit di pekarangan? Tahap pertama, persiapan dan penanaman. Cabai rawit dapat ditanam baik menggunakan pot atau polybag. Sebaiknya mempertimbangkan modal yang dimiliki. Ukuran polybag yang sebaiknya digunakan adalah 40 x 50 cm, atau apabila menggunakan pot, maka mencari yang ukuran diameternya serupa atau agak besar. Yang perlu dipersiapkan dalam menanam cabai rawit adalah media tanam dan bibit. Media tanam dapat menggunakan campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Adapun bibit dapat dibeli dalam bentuk jadi yang sudah berkecambah atau tumbuh daun di toko pertanian, atau bisa juga menyemai sendiri. Apabila menyemai sendiri di rumah, maka perlu tahap tambahan dan waktu lebih lama. Biji dapat disemai dapat berasal dari mengupas cabai rawit yang sudah matang atau membeli benih unggul di toko pertanian. Biji dari kupasan cabai rawit yang sudah matang perlu dijemur di bawah terik matahari selama 3 hari hingga kering sebelum disemai. Tahap perawatan. Penyiraman tanaman cabai dilakukan pada pagi dan sore hari. Adapun untuk pemupukan dapat menggunakan 1 sendok makan micin untuk 2 liter air. Pemupukan dapat dilakukan seminggu sekali dengan menyiram larutan micin secukupnya. Panen cabai dilakukan saat buah 90% masak, yaitu berumur 70 hari setelah tanam atau lebih, tergantung pada varietas dan ketinggian tempat tumbuh. Di dataran tinggi memerlukan waktu lebih lama. Panen dilakukan 1 kali dalam 3-7 hari. 1 batang cabai merah dapat dipanen sampai 20 kali dengan hasil 0,7-1,5 kg per batang. Pilihan sayuran lain yang mudah ditanam di pekarangan adalah kangkung. Kangkung mudah ditemui di mana-mana. Kangkung biasa diolah dengan cara ditumis. Kangkung dapat ditanam dalam kondisi kering atau basah. Dalam kondisi kering dapat menggunakan polybag maupun pot. 2 jenis kangkung air dan kangkung cabut. Kangkung mengandung vitamin A, vitamin C, zinc, dan selenium yang tinggi. Zinc dan selenium dapat menyebabkan mengantuk. Cara budidaya kangkung cabut di pekarangan. Dalam tahap persiapan dan penanaman, media tanam yang perlu dipersiapkan adalah campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 2:1. Media tanam dibiarkan selama 1 hari sebelum ditanami. Setiap pot atau polybag dilubangi 3 buah sedalam 10 cm. Masukkan 2 benih kangkung setiap lubang. Lalu dalam tahap perawatan, tanaman kangkung tidak mudah terkena hama dan penyakit. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari. Rumput dan gulma dibersihkan serta pemberian pupuk organik. Kangkung dapat dipanen pada 25 hari sampai 30 hari setelah tanam. Kangkung dipanen dengan cara langsung dicabut hingga akarnya. Sawi memiliki banyak jenis. Yang umum dijumpai adalah
sawi hijau dan sawi sendok atau pakcoy. Pakcoy berukuran lebih kecil, tangkai daun melebar dan dapat ditanam secara hidroponik. Sawi hijau biasa dijadikan sayuran daun pendamping dalam penyajian bakso dan mie ayam, dan jarang dimakan sebagai lalapan. Bagian yang dikonsumsi adalah helai daun dan tangkainya. Sawi hijau dapat juga ditumis. Sawi memiliki kandungan vitamin C lebih besar dari jeruk. Bagaimana cara budidaya sawi hijau di pekarangan? Tahap persiapan dan penanaman. Pada dasarnya sawi hijau lebih cocok ditanam di dataran tinggi, akan tetapi masih dapat ditanam di dataran rendah. Sawi memiliki sifat tidak tahan kering, sehingga kebutuhan air pada musim kemarau perlu lebih diperhatikan. Yang perlu dipersiapkan untuk menanam sawi adalah tanah gembur dan subur. Siapkan juga polybag dengan diameter 15 cm. Untuk menanam sawi hijau, benih perlu disemaikan terlebih dahulu. Setelah 3-4 minggu atau berdaun 4-5 helai, bibit baru dapat dipindah tanam. Tanam bibit sawi sejumlah 3-5 setiap polybag dengan membuat lubang dengan jari. Tahap perawatan. Pada saat musim kemarau, sawi perlu disiram pagi dan sore hari. Namun apabila saat musim penghujan, tidak perlu dilakukan penyiraman. Pemupukan dapat diberikan saat usia mulai 3 minggu dengan urea 20 kg per hektar. Diberikan seminggu sekali hingga masa panen. Pupuk kandang dan pupuk kompos juga dapat ditambahkan untuk meningkatkan kesuburan media tanah. Hama ulat sering merusak daun sawi. Untuk mengatasinya dilakukan dengan mengumpulkan ulat dan membakarnya. Selain hama, tanaman sawi juga dapat terkena penyakit busuk daun yang membuat daun kuning dan berlendir. Penyakit ini dapat diatasi dengan sanitasi dan penyemprotan fungisida jenis pion, topsin, dan coccidia. Perawatan tanaman sawi yang lain bukan penjarangan tanaman yang terlalu rapat dan melakukan penyulaman tanaman yang mati. Sawi dapat dipanen setelah 60 hari setelah tanam. Panen dilakukan dengan cara mencabut seluruh bagian tanaman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.